Shalom saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk hidup dan bernafas, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan pada hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau menolong setiap kami, kiranya firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Inilah setiap doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Amin. Saudara, dari ayat tadi yang kita baca, bagaimanakah suasana hati para murid ketika saat menyaksikan Yesus terangkat ke sorga? Ya, saya rasa pasti ada kekaguman, harapan, tapi juga mungkin ada kebingungan dan rasa kosong. Sosok yang selama ini menjadi pusat kehidupan mereka kini terangkat ke langit, pelan-pelan menghilang di balik awan. Saudara, ketika murid-murid itu memandang ke atas, mereka mencoba menangkap makna dari peristiwa itu. Kemudian datanglah dua malaikat dan bertanya, "Kenapa kamu berdiri melihat ke langit?" Saudara, hal ini bukan teguran. Bukan teguran karena mereka memandang ke atas, tapi itu adalah dorongan agar mereka tidak berhenti di sana. Memandang ke atas juga penting, tapi juga mereka diharapkan untuk harus bergerak ke depan. Sama seperti judul renungan hari ini, memandang ke atas, bergerak ke depan. Makanya saya bagikan menjadi 2 poin agar kita bisa memahami hal ini. Yang pertama, memandang ke atas, mengingat tujuan surgawi. Saudara, ketika kita memandang ke atas, kita diingatkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita alami di dunia ini. Yesus naik ke sorga untuk menunjukkan kepada kita bahwa ada tujuan yang lebih tinggi, ada tujuan sorgawi yang harus kita pegang. Memandang ke atas berarti mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus yang sekarang duduk di tempat yang mulia di sorga, yang memerintah dan mengasihi kita tanpa batas. Kemudian yang kedua, bergerak ke depan, melanjutkan misi Kristus. Saudara, kita juga dipanggil untuk bergerak maju, meneruskan misi Kristus di dunia ini. Iman kita kepada Kristus yang naik ke sorga tidak boleh membuat kita pasif. Sebaliknya itu harus menjadi semangat kita untuk terus aktif melayani, mengasihi sesama, memberitakan kabar baik. Dan kenaikan Yesus ke sorga adalah awal dari perjalanan kita sebagai gereja umat Tuhan, bukanlah akhir dari segalanya. Dan kita tidak dipanggil untuk hanya mengagumi Yesus dari kejauhan, tapi kita dipanggil untuk menghidupi ajarannya di tengah kehidupan sehari-hari. Saudara, Yesus naik ke sorga adalah titik awal, bukan titik akhir. Titik awal kita dari peran kita sebagai gerejanya. Kita tidak hanya dipanggil hanya untuk kagum dengan Yesus dari kejauhan, tapi kita dipanggil untuk menghidupi setiap firman-Nya di tengah dunia ini. Marilah kita belajar dari para murid itu. Tetaplah memandang ke atas dan mengingat tujuan surgawi kita, tapi jangan lupa untuk terus bergerak ke depan. Lanjutkan karya Tuhan di dunia ini dengan penuh semangat dan keberanian. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Tolonglah setiap kami bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukanlah akhir dari segalanya, tapi itu merupakan tugas bagi setiap kami untuk menjalankan setiap amanat, setiap panggilan yang Tuhan titipkan kepada setiap kita. Tolonglah kami, kiranya iman kami tetap terus teguh, tetap terus selalu bersandar kepada Tuhan, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Inilah setiap doa permohonan kami, dan Tuhan Yesus kami berdoa.